terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai, lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku api, di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kami ini punya acara dulu waktu di seminari Giovanni itu nyekar ya. Nyekar ke makam Katolik, semua makam disekar gitu, di makam Sukun Malang. Pada saat nyekar ini, kami ini melihat seorang bapak itu nangis keras kayak anak kecil itu di makam, satu makam. Sudah datang, kenapa Pak? Pak, kenapa Pak kok nangisnya keras sekali itu? Jadi tontonan banyak orang. Nangis keras sekali. Bagaimana tidak, itu saya itu merasa kehilangan sekali. Ternyata itu makam istrinya. Istri saya ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup saya. Saya kehilangan sekali. Menangis keras itu, meluapkan emosinya sepenuh-penuhnya karena ditinggalkan istrinya, dan istrinya dilihat sebagai sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Kenapa dulu saya sia-siakan? Kita itu kan kadang-kadang begitu. Kalau dekat, kalau sudah kita merasa tidak berharga, tapi kalau sudah ditinggalkan, baru merasakan kehilangan betul. Tapi ini saya bicara bukan soal relasi, tapi bicara mengenai soal sesuatu yang berharga. Itu kadang-kadang kita anggap biasa-biasa atau tidak menghargainya sama sekali. Ada anak itu juga, kalau kita punya seorang anak, berbeda dengan anak yang lain juga. Kalau minta sesuatu, waduh sampai nangis-nangis, gulung koming, mau macem-macem ya. Minta mainan atau minta baju, minta barang itu. Tapi pada saat sudah dituruti, dibelikan, ya, di rumah disengklah gitu aja. Padahal mintamu nggak karu-karuan loh. Tapi pada saat sudah diberi, lalu nggak dihargai sama sekali. Ditelantarkan begitu saja dan sebagainya. Papa mamanya sama ngomong, kamu ingat ya dulu kamu mintanya seperti itu. Hanya mengingatkan soal bahwa itu pernah paling berharga dalam hidupmu, sampai belan-belani begitu, lalu kemudian tidak dihargai lagi. Gitu ya. Ini persoalan bagaimana menghargai. Ada tipe-tipe orang yang adventure ya mungkin ya, petualang saja. Suka sesuatu yang susah pada saat selesai ditinggalkan. Playboy ini bisa jadi petualang juga. Wah sana susah dicari, susah ditaklukkan, saat ditaklukkan selesai ditinggalkan. Gitu. Ini tidak sesuai dengan sabda Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita masih punya sesuatu hal yang seperti tadi, mau bicara mengenai kerajaan Allah ini susah. Yesus mengatakan sesuatu yang berharga, yang bagaimana itu penting sekali,
Sehingga orang lalu melihat itu lalu mau menyimpannya, dia menjual segala miliknya, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kalau di dalam ladang itu dia menemukan harta yang terpendam. Dia melihat juga kerajaan Allah itu seperti pedagang yang menemukan mutiara yang indah, mencari, dan pada saat itu semua ditemukan, semuanya itu ditinggalkan, lalu dijual lalu untuk membeli mutiara itu. Ini dia punya prioritas gitu ya, punya ukuran-ukuran dan melihat itu sesuatu yang paling berharga sekali itu. Yang paling utama itulah yang lalu diperjuangkan luar biasa itu. Bukan pedagang dan peladang ini bukan mungkin seorang penakluk, itu bukan. Oh ya sudah, kalau sudah diperoleh saya puas selesai gitu, enggak. Tapi terus dirawat dan diperjuangkan gitu. Karena ini sesuatu yang paling berharga di antara yang lain. Gitu. Waktu kecil anak-anak pasti diajak untuk berlatih itu. Kriteria-kriteria itu, punya hierarki nilai, punya sesuatu yang penting, yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang darurat, mana yang utama dan sebagainya gitu ya. Ini lalu mengajak kita semua untuk memikirkan kembali ulang, kerajaan Allah itu apakah suatu kerajaan atau gambaran kehidupan kekal saja? Enggak. Kerajaan Allah adalah bisa jadi gambaran apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya saat ini. Yang utama dan penting itu. Yang kita tidak menghargainya sama sekali. Ada orang minta, saya mau minta rumah, diberi, ditelantarkan. Saya ingin punya pasangan, diberi Tuhan, ditelantarkan. Saya ingin punya anak, diberi, ditelantarkan. Jangan-jangan kerajaan Allah itu sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi Anda dan saya bisa menelantarkan dan tidak menghargai sama sekali. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Allah hadir, makanya di dalam gambaran bacaan kedua Anda bayangkan. Allah itu hadir untuk memenuhi apa yang sungguh umat pilihannya butuhkan. Allah yang hadir dengan segalanya, itulah Allah yang hadir di dalam kehidupan Anda saat ini. Hadir melalui orang-orang yang Anda kasih, hadir melalui benda-benda yang Anda butuhkan, hadir melalui segala hal. Allah yang hadir, yang membuat Anda bisa hidup dan bahagia. Itu adalah kerajaan Allah yang dimulai dalam kehidupan Anda dan sampai nanti dalam kehidupan kekal. Sehingga kita dipanggil untuk memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mari kita mohon seperti Raja Salomo ya, dalam bacaan pertama. Supaya aku mengerti Tuhan, berilah aku kebijaksanaan supaya aku mengerti. Dan Yesus di akhir Injil ini juga mengatakan, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Tantangan milenial kita saat ini untuk menghargai kehidupan kita, kerajaan Allah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada banyak godaan-godaan lain di luar apa yang kita hargai ini. Di medsos itu. Ya, ada banyak barang ditawarkan. Godaan yang lain juga, relasi-relasi dan sebagainya. Kita bisa merasa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tidak berharga lagi. Yang dulu dikejar, dianggap usang, kurang up to date, kurang hebat, kurang cantik, kurang ini, dan kurang terus. Sehingga kita tidak pernah menghargai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semakin diteguhkan dengan firman Tuhan ini, menghargai kehadirannya di dalam kehidupan kita, menghargai apa saja yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, berani mensyukurinya dan merasakan betul ini adalah tonggak-tonggak hal-hal yang berharga untuk menuju yang paling berharga, bersatu dengan Tuhan sendiri. Semoga kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan, pasangan kita, keluarga kita, harta milik kita, sesuatu yang lain, sahabat-sahabat kita, yang Tuhan sediakan semuanya untuk menghadirkan kerajaan Allah, supaya Anda semakin diluhurkan dan dimuliakan untuk merasakan nantinya kebersatuan dengan Tuhan bersama kerajaannya yang abadi. Berkat Tuhan menyertai kita semua.